Jangan lewatkan ayat ini. Mungkin inilah jawaban Tuhan untuk pagi ini. Renungan pagi, Kamis 2 Juli 2026. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum Anda memulai aktivitas hari ini, izinkan saya bertanya. Pernahkah Anda merasa lelah menjalani hidup? Sudah berusaha sekuat tenaga tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Sudah berdoa tetapi seolah-olah Tuhan masih diam. Mungkin pagi ini Anda tersenyum di depan orang lain, tetapi di dalam hati sedang menyimpan beban yang tidak diketahui siapapun. Kalau Anda sedang merasakan, jangan buru-buru menutup renungan ini. Karena firman Tuhan hari ini mungkin adalah jawaban yang sudah lama Anda nantikan. Anehnya, Yesus tidak berkata, "Berbahagialah orang yang paling kuat." Tidak juga, "Berbahagialah orang yang paling kaya." Tetapi justru Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang ampunnya kerajaan sorga." Matius 5 ayat 3. Mengapa orang yang merasa lemah justru disebut berbahagia? Mari kita renungkan bersama firman Tuhan di pagi ini. Sebelum itu kita mari bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih karena masih Engkau bangunkan dengan napas kehidupan yang baru. Saat ini kami datang dengan hati yang apa adanya. Ada yang datang dengan sukacita, tetapi ada juga yang datang dengan air mata dan pergumulan. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami untuk memahami firman-Mu. Biarlah setiap kata yang kami dengarkan menjadi kekuatan baru bagi iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan hanya memakai orang-orang hebat, orang sukses, orang yang kuat, orang yang tidak pernah gagal. Tetapi Alkitab justru menunjukkan hal yang berbeda. Tuhan mencari hati yang mau bersandar kepadanya. Miskin di hadapan Allah bukan berarti miskin harta. Maksudnya adalah hati yang menyadari tanpa Tuhan aku tidak sanggup. Dan bukankah kenyataannya memang demikian? Sebanyak apapun uang yang kita miliki, uang tidak bisa membeli damai sejahtera. Setinggi apapun jabatan kita, jabatan tidak bisa menghilangkan rasa takut. Sebanyak apapun teman kita, tetap ada saat-saat di mana kita merasa sendirian. Tetapi ketika kita sedang datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, kita menemukan sesuatu yang tidak bisa diberikan dunia. Kita menemukan pengharapan, kita menemukan kekuatan, kita menemukan damai dan melampaui segala hal. Mungkin pagi ini Anda sedang khawatir tentang pekerjaan. Mungkin Anda sedang memikirkan keluarga. Atau mungkin Anda sedang bertanya, "Tuhan, kapan hidupku berubah?" Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan hati yang datang kepadanya dengan tulus. Justru ketika kita mengaku lemah, Tuhan menunjuk kuasa-Nya. Ketika kita berhenti mengandalkan diri sendiri, Tuhan mulai bekerja dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Jangan malu berkata kepada Tuhan, "Aku tidak kuat." Karena dari pengakuan itulah Tuhan akan mengangkat Anda. Percayalah, mungkin masalah Anda belum selesai hari ini, tetapi Tuhan yang menyertai Anda jauh lebih besar daripada masalah yang sedang Anda hadapi. Hari ini, jangan berjalan sendirian. Libatkan Tuhan dalam setiap langkah. Berilah Tuhan memimpin keputusan Anda. Karena orang yang bersandar kepada Tuhan tidak akan pernah berjalan sendirian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika renungan ini menjadi berkat bagi Anda, jadikan firman ini sebagai pegangan hidup Anda sepanjang hari. Apapun yang akan Anda hadapi, ingatlah bahwa Tuhan dekat dengan orang yang rendah hati dan bersandar kepadanya. Jangan takut menghadapi hari ini, sebab Tuhan berjalan di depan Anda, membuka jalan yang mungkin belum Anda lihat. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah menguatkan hati kami di pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengakui bahwa Engkau yang akan
menuntun kami dalam menjalani hidup ini. Pegang tangan kami ketika kami lemah, kuatkan kami ketika kami putus asa, bukakan jalan ketika kami tidak dapat melihat harapan. Berkatilah pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami, dan setiap langkah yang akan kami tempuh hari ini. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian tentang kasih dan kesetiaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa yang diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.